wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kauni wa saqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami ya balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja sab'atuhu likulli hawli minal awali muqtahimi ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Mari kita awali ta'lim baca Al-Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah mu'azzizat daripada Surah Al-Fatihah senantiasa kita diberikan ma'unah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri kita kesehatan kepada diri kita dan juga anak istri kita. Semoga senantiasa kita dalam keberkahan di dalam mengarungi hidup. Dan juga kita kirim Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga mereka semuanya di alam barjahnya senantiasa mendapatkan cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah hadratin nabiyina wa habibina wa sabi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah al-salihin basrin wal hadisin wal mustahidin والعلماء العاملين ولمن شئنا في الدين سيما ربنا وقدوتنا سنة المحو والمغفر والمجاهد في سبيل الله سيدنا كهاجي نور علي أنور من جميعنا ولمسائه ولأصدقائه ولتلاميذه الزمير خصوصا صاحب المؤلف الإمام أبو بكر محمد حسن الحسين ولمسائه ولأصدقائه ولتلاميذه Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Muhammad Nasir, Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Muhammad Amin Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Nurul Andar ولمسائهم ولأصدقائهم ولتلاميذهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Bismillahirrahmanirrahim. بأن الله يريد درجات بالجنة وينفعنا وينفعنا وينصرنا ببركة وأسرار وأنوار معلوم وكرامة ونفحات في الدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan hidayah dan taufiknya. Pada kesempatan maghrib kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib sebagai kewajiban hamba Allah kepada Tuhannya yang mesti kita laksanakan
sebagai mukallaf, sebagai orang yang mendapat beban. Suka atau tidak suka, laksanakan. Begitu kita bersyahadat iman kepada Allah, begitu kita beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, begitu kita mengimani yaumil qiyamah, mengimani malaikat, mengimani kitabnya, maka di situ kita dituntut untuk ada di dalam jalur yang Allah perintahkan. Pilihannya hanya itu. Faman sa'a falyakfur wa man sa'a falyu'min. Ada dua jalur, yang satu jalur keimanan, yang satu jalur kafir. Orang pilihannya kalau dia beriman maka dia harus mengikuti aturan. Sebab kalau hidup tidak ada aturan, kacau. Hidup ini harus ada aturan. Dari mulai lingkungan rumah tangga kita itu mesti ada aturan. Orang tua mengatur istrinya agar pengeluaran bulanan jangan terlalu besar. Itu kan namanya mengatur. Jangan terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Sebagai ar-rijal, sebagai qawwam, pemimpin di rumah tangga, di lingkungan kita sendiri, di rumah tangga kita, di rumah kita, anak kita harus ikut apa yang menjadi aturan kita. Aturan kita tentu sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Anak kita harus kita perintahkan untuk sholat, anak kita harus kita perintahkan untuk puasa. Kalau dia sudah masuk usia balik, kalau dia sudah masuk bahkan umur 7 tahun kan, murru as-sabiyya bis-shalah li sab'in. Anak kita mesti kita perintah sholat itu pada saat umur 7 tahun sekalipun. Nah, itu aturan yang harus dijalani. Umur 10 tahun mesti kita kasih perintah yang sudah sifatnya sedikit menekan, at-tahdid. Supaya apa? Supaya dia tidak menganggap remeh. Mengapa dari kecil sudah harus diajarkan itu? Itu lita'awud, untuk membiasakan. Biasakan. Jangan sampai kitanya begitu rajin menjalankan ibadah, tapi keturunan kita itu meremehkan. Itu jangan sampai. Bagi kita kebanggaannya adalah ketika anak keturunan kita itu bisa berta'abbud kepada Allah. Itu luar biasa. Kita beribadah kepada Allah, anak keturunan kita juga sama, beribadah kepada Tuhan yang kita yakini, kepada Allah. Itu luar biasa. Saya nggak mau cita-cita muluk. Yang penting anak saya bisa menyembah Tuhan yang sama, itu bagi saya sudah luar biasa. Bisa membaca Quran, itu keinginan yang jangan diremehkan, keinginan kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita nanti tidak ada apa itu ya di akhirat. Jangan sampai kita nanti dibilang tidak mendidik anak.
Dulu orang tua saya nggak pernah ngajarin saya sholat. Nah, kita udah enak-enak di surga. Dipanggil kita gara-gara kita tidak mendidik anak untuk sholat, mendidik anak untuk baca Quran. Karena itu tanggung jawab mutlak kita ya. Dan di bulan Rajab ini, bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bulan yang termasuk daripada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Yang 3 salasun mutawalliyat, berturut-turut, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu arba'atun hurum. Satu lagi itu di Rajab. Rajab itu disebut sebagai bulan Mudhar karena dia nanti setelah Sya'ban, setelah Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nabi SAW sudah menyiapkan diri beliau itu menghadapi Ramadan di bulan Rajab. Makanya kita dianjurkan, mustahabah, kalau bisa 1 hari mah kita kudu puasa di bulan Rajab. Kalau Nabi 1 bulan puasanya sampai Sya'ban, sampai Ramadan. Kayak kita mau boro-boro dah, semampu kita, paling tidak Ramadan Rajab 1 hari lah. Tidak harus tanggal 1. Pokoknya 1 hari di bulan Ramadan. Atau kita biasa misalnya Senin Kemis puasa, itu di Senin dan Kemis saja 2 hari. Itu bagian dari preparing, persiapan batin kita nanti menghadapi Ramadan. Karena itu kan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kita nih nanti di bulan Ramadan. Nah, supaya kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Itu doa kita. Biasakan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Juga yang tak kalah pentingnya di bulan Rajab ini kita perbanyak mohon ampun. Kita banyak baca istighfar. Baca istighfar itu macam-macam. Astagfirullahaladzim, itu aja yang sederhana. Astagfirullahaladzim, ditambah astagfirullahaladzim li walidayya, untuk kita dan orang tua kita, wali jami'il muslimina wal muslimat. Atau ada rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu rabbighfirli warhamni wa tub alayya kita baca 10 kali kayak selama di bulan Rajab ini. Mau 100 kali silahkan. Kita pengen ada waktunya yang agak longgar di subuh misalnya. Kalau yang kerja agak repot di waktu Isya. Waktu Isya sudah ada di rumah. Kita baca itu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali selama bulan Rajab. Mau 1 kali, mau 1 hari silahkan, cukup. Atau mau kita baca selama bulan Rajab juga nggak apa-apa, silahkan, semampunya kita. Itu aurat wirid-wirid seperti itu memang Nabi lakukan.
Juga dianjurkan di bulan Rajab itu banyak silaturahim. Artinya kita bertetangga itu jangan sampai tetangga kita resah sama kita. Maksudnya itu, ya, kita bertetangga yang membuat tetangga kita itu bahagia, yang membuat tetangga kita itu tidak merasa was-was. Itu kan maksudnya silaturahim. Dan yang terakhir itu kita memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Sedekah Jumatan, silakan berapa saja. Kita biasakan sedekah Jumatan. Itu adalah amaliyah Rajab yang sangat bagus ya untuk kita lakukan. Apakah bulan lain tidak? Ya, bulan lain juga bisa. Tapi memang selalu saja ada fadail di bulan-bulan tertentu. Biasa. Baik, kita lanjut ngaji kitab Kifayatul Ahyar. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kita masih membahas tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Wa qala Abi Suja wa hay'atuha 15 syai'an. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku'i wa raf'i minhu. Ini sunnah. Salat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau kita tidak lakukan, kita mesti sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Apa itu yang kemarin kita baca? Yaitu tasyahud awal. Itu namanya sunnah ab'ad. Kemudian kunut, itu sunat ab'ad, baca kunut. Itu bagi yang meyakini kunut itu menjadi kebiasaannya. Tapi kalau yang tidak, ya silakan. Dia tidak perlu sujud sahwi. Imam Ahmad bin Hambal itu nggak pernah baca kunut. Makanya di Saudi, kalau kita sholat di Saudi, di Mekah itu, Masjidil Haram, tidak ada kunut. Tapi dikasih waktu sama imam. Ada jeda tuh. Jadi kunut itu sunnah apa? Kemudian membaca apa itu? Salawat ala alin ahlin nabi, ada keluarga Nabi. Tasyahud akhir itu juga sunnah abad. Nah, sekarang yang hayat lebih banyak hayat. Kalau hayat tidak perlu sujud sahwi. Kalau kita lupa ya udah, jangan diulang. Nah, sunnah hayat ini ada 15. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Sunnah tuh mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah, bukan rukun. Itu disebut sunnah hayat. Kalau kita nggak angkat tangan, kita langsung begini misalnya.
Ya nggak perlu diulang. Kita sholat maghrib, tapi membaca Allahu Akbarnya rukun. Allahu Akbar rukun, wajib. Yang dulu sudah kita pelajari, bacaan Allahu Akbar. Ya, jadi yang pertama mengangkat tangan inda takbiratul ihram. Wa indar ruku, habis ruku boleh angkat tangan, boleh enggak. Wa raf'u minhu, diangkat. Raf'ul yadaini sunnatun, mengangkat tangan itu sunnah. Fima dzakarahu asy-syaikhu, seperti yang apa? Disebutkan oleh pengarang kitab ini. Li'annahu ay li'anna raf'ul yadain sahha dzalika an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan raf'ul yadain ini Nabi lakukan. Yang dilakukan oleh Nabi itu mengangkat tangan. Tapi itu sunnah, sekalipun Nabi melakukan itu. Wa sawa'un fi zalika man shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an. Wa sawa'un fi zalikal fardhi wan nafli. Wa sawa'un fi zalikar rajulu wal mar'atu. Wa sawa'un fi zalikal imamu wal ma'mum. Jadi sama orang yang sholat musalli, apakah dia sholatnya dalam keadaan qaiman, berdiri, atau dia qaidan, duduk, atau dia muttaji'an, berbaring, dia harus mengangkat raf'ul yadain. Tapi itu sunnah. Wa sawa'un fi dzalikal fardhu wan naflu. Sama itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, disunnahkan mengangkat tangan. Wa sawa'un fi dzalikar rajulu, sama apakah yang sholat laki-laki maupun perempuan, sama. Wa sawa'un fi dzalikal imamu wal ma'mum, sama apakah dia imam atau makmum mengangkat ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jadi ini sunnahnya sunnah hayat. Di dalam mazhab yang lain ada yang tidak mengangkat tangan. Tapi kita di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa mengangkat tangan itu sahha zalika an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan Nabi. Jadi kita mengikut taklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang tidak angkat tangan, jangan usir. Ya. Berarti dia tahu memang ilmunya. Wa kaifiyatur raf'u. Wa kaifiyatur raf'i, tata cara mengangkat tangannya. Ayyarfa'ahuma bihaitsu tahadhi atrafi asabihi a'la uzunaihi wa ibhamahu sahmatai uzunaihi wa kafahu mankibai. Tata cara mengangkat tangan itu adalah bahwasanya si musolli, orang yang mengangkat tangan itu tahadhi, merentangkan. Jangan rapat, ininya direntangkan. Atraf asabi'ahu, jari-jarinya direntangkan.
a'la uzunaihi, ya, lebih atas uzunaihi, kedua telinganya, wa ibhamahu sahmatai, ibu jari kita nih di sini nih, di cuping, ya, di cuping, di bawah ibu jari kita. Wa kafahu mankibaihi, ya, itu maksudnya telapak tangan kita itu mesti di bawah ini, cuping telinga. Wa hadza ma'na qaulu Syafi'i wal ashab yarfa'u ma khizwa mankibaihi, dan inilah kaul daripada Imam Syafi'i dan para pengikut mazhab Imam Syafi'i, ulama-ulama al-ashab, yang mengangkat kedua tangannya khizwa mankibaihi, merentangkan, ya, merentangkan tangan. Wa huzzatu zalika, dalil yang ini, dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam kana yarfa'u yadaihi khizwa mankibaihi idza tataha sholata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengangkat kedua tangannya khizwa mankibaihi, ya, mengangkat sejajar di sini, bahu di sini, ya, idza tataha sholata, apabila beliau memulai sholat. Takbir, Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah, ya, ini biasalah, tapi tidak membatalkan sholat sunnah. Nah, kalau kita ingin mengikuti tata cara Nabi sholat, ini sifatus sholat Nabi ini. Rawahu as-Shaykhan, berarti ini adalah hadis dari Bukhari Muslim. Wa kadza yustahabbu raf'u yadayhi idza qama min at-tasyahhudil awwal, dianjurin ketika kita habis tasyahud awal mengangkat tangan. Tasyahud awal, ya, baca tahiyat yang pertama tuh kan berdiri tuh. Nah, kita angkat tangan kita. Itu sunnah mustahabah, dianjurkan. Walau kana bikafaihi illah, sekalipun tangannya sakit. Artinya apa? Rafa'al mumkini au kana aqta'u rafa'as sa'ada. Ketika dia mengangkat tangannya yang memungkinkan saja, sekalipun au kana aqta'a, mohon maaf, tangannya apa? Untuk itu diangkat. Tapi tentu yang segitu kan, yang diangkatnya sesuai yang memungkinkan. Rafa'as, ya, mengangkat lengannya. Wa yustahabu ay yakuna kaffahu ilal qiblah, ya, tentu posisi ketika kita mengangkat tangan itu memang menghadap kiblat. Wa yustahabbu kashful yadain, ya, kita renggangin tangan kita tuh, renggang. Wa nasharul asabi, tangan-tangan ini nih, jari-jarinya direnggangin.
Makanya kita kan dianjurin kalau sholat biar wangi. Sebab kalau kita ngangkat ini kan supaya kita wangi gitu, pakai wangi-wangian. Karena memang nanti kita kalau sholat kan kita renggangin seperti ini, biar aroma ini wangi. Ya, Nabi sangat suka dia itu berpenampilan wangi. Wallahu alam, penjelasannya sampai di situ. Wa qala, ini yang kedua. Itu tadi yang pertama mengangkat tangan. Raful yadin. Wa qala Abi Suja wa wada'a al-yamin 'ala shimal wa tawajjuhi wal isti'azah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika apa? Ketika begini. Yustahabu ay yadha'a kaffahul yumna 'ala al-yusra wa yaqbidu bi kaffil yumna ku'al yusra, sabata zalika an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menggenggam, mencekal, ya, yang sebelah kirinya. Sabata zalika an fi'lihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan Nabi ini. Jadi Nabi melakukan ini. Wa yakunul qabdu ala rasaghil kaffi wa awwalu sa'idil yusra. Dia menggenggam tangan kanan Nabi menggenggam apa? Lengan kiri. Di mana posisinya? Nanti. Wa qala al-qaffal ini adalah ulama Syafi'iyah. Imam Al-Qaffal, ada Imam Al-Qaffal Kubra, maksudnya yang tua, senior. Ada nanti Imam Al-Qaffal Sughra, juniornya. Tapi ini ulama penerus daripada mazhab Imam Syafi'i. Sekitar abad keempat Hijriah, Al-Qaffal, Imam Al-Qaffal. Dia berkata huwa bil khiyari baina basti asabi'il yumna fi 'aradil mufassal. Jadi pilihannya adalah mencengkeram. Waduh. Ya udah dari tadi begini sama ya. Mencengkeram pergelangan tangan kiri. Ini. Wa baina nasriha fi sabis sa'id wa yustahabbu ja'alahuma tahta sadri. Disunahkan di bawah dada. Di atas pusar. Wakila, tapi ada lagi yang mengatakan yang di atas dada itu, yang di bawah dada itu tahta sadri, itu hadis Ibnu Huzaimah. Hadisnya sahih. Ini sifat salat Nabi. Wakila, tapi ada yang mengatakan kila itu sedikit berarti dikata. Nah, bahasa kita hanya pojokan lah, sedikit. Ada yang melihat Nabi, tapi ini informasi ini hanya sedikit orangnya yang menginformasikan. Ya ja'alhuma tahta surrah. Posisi tangan kita ada di bawah pusar. Pusar di bawah. Ada kan? Kalau kita lihat ada.
Ini pakai ini nih. Ada yang di bawah pusar. Gini. Kalau kita di sini. Yang nggak ada di sini nih. Nggak ada nih. Di atas dada nggak ada. Di sini di dada lah. Yang ada itu tahta sadri, di bawah dada, di bawah pusar. Kalau yang begini, apalagi posisinya begini lagi, ini nggak ada ini ikutannya, bukan ittiba'an Rasul, bukan. Karena sifat salat Nabi itu ini, hadis Ibnu Huzaimah, bahwa Nabi salat itu tangan kanan di atas tangan kiri menggenggam, dan itu tahta sadri, di bawah dada. Wakilah, tapi ada segelintir orang yang pernah melihat Nabi, tapi informasinya sedikit nih. Kita mau yang banyak atau mau yang sedikit informasi itu? Pasti yang banyak kan? Nah, ada memang yang di bawah pusat, tahta surah. Nah, itu hadisnya dhaif. Kalau tadi hadis Ibnu Huzaimah itu sahih. Nah, yang di bawah pusar itu hadisnya dhaif. Meskipun itu apa? Di dalam Sunan Abi Daud ada. Tapi di situ dijelaskan oleh dalam Sunan Abi Daud ini hadisnya dhaif. Nanti kita lacak hadisnya di Sunan Abi Daud. Ya, jadi kita ingin sholat kita sholat seperti yang Nabi lakukan. Ini disebutkan oleh muallif sabata fi'lin Nabi. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tangan kita, tangan kanan di atas tangan kiri, mencengkram, mencekal, menggenggam, dan dia tahta sadri, di bawah dada. Wa qala Ibnul Mundzir huma sawa'un li annahu lam yasbut bi hadisun walau arsala yadayhi walam yaqbid kariha zalik. Menurut Ibnu Mundzir sama, mau di atas dada, mau di bawah dada, mau di bawah pusar, itu sama. Yang makruh itu yang tidak menggenggam. Kalau begini misalnya nih, cuman begini doang gitu. Itu yang kariha tuh, makruh. Makruh itu ulama dulu itu sebetulnya kategorinya haram. Cuman kita ingin membagi saja. Ada haram, ada makruh. Pembagiannya ada mandu. Ya, jadi kita sholat mesti mengikuti sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu al-Baghawi. Ini juga ulama Syafi'iyah, Imam al-Baghawi. Wa qala al-Mutawalli, sama. Jadi ini mengutip kitab ini, seluruh yang banyak dikutip ya mazhab Imam Syafi'i. Karena muallifnya bermazhab Imam Syafi'i. Innahu zahirul mazhab. Nah, itu tadi. Maksudnya tangan kanan di atas, tangan kiri dan mencekal itu adalah mazhab Imam Syafi'i yang sudah jelas. Lakin naqala Ibnu Sibagh 'an Syafi'i annahu in arsalhuma
Walam yab'as fala ba'sa. Nah, tapi nih ada lagi nih dari Ibnu Sibag. Dari Imam Syafi'i ada satu qaul. Innahu ay annahu, ini si musalli, orang yang sholat, kalau memang in arsalahuma, dia melepas tangannya. Maksudnya enggak begini, kan ada yang begini. Gini deh. Allahu Akbar, diangkat tangan. Tapi begini. Enggak di sini enggak. Boleh enggak itu? Boleh. Ini kan sunnah hayat. Kata Imam Syafi'i, kalau itu dia melepas tangannya, lam yab'as fala ba'sa. Jangan digoyangin. Goyang batal tuh. 3 kali goyangan batal. Dia harus ulang sholatnya. Jadi Allahu Akbar, udah begini tangannya. Tangannya itu apa? Tetap. Wa ilaluhu asy-Syafi'iyyu bi annal maqsuda taskinu yadaihi. Ya, tangannya enggak goyang yang dimaksudnya. Bal naqala at-Tabariyu qaulan annahu yustahab. Nah, menurut Imam At-Tabari justru yang tangan di ke bawah ini itu juga disunahkan. Jadi yang disunahkan itu begini, di atas dan di bawah dada boleh, di bawah pusar juga kilat tapi itu sedikit. Tapi mustahabah juga yang tangannya begini, enggak begini. Pilih yang mana? Pilih yang udah biasa aja. Ya kan dulu yang sahihnya itu Ibnu Huzaimah, yang di bawah pusar itu dhaif. Ini enggak ada. Ini di sini. Aduh, kayak mau ngomong pestol. Di sini enggak ada. Ada kita salat, ada aja emang. Ketemu aja tuh kita. Wadah, iya, ada. Itu tidak ada sifat Nabi sholatnya kayak gitu, nggak ada. Saya nggak tahu itu dari mana, itu informasi khabar hadisnya gitu. Tapi yang ada sifat sholat Nabi itu ya kayak gini, tangannya begini di atas, di bawah dada, dan sekalipun ada di bawah pusar, dan tangannya lepas. Wa yustahabu an yaqula aqibat takbiratul ihram wajjahtu wajhiya. Ini disunahkan ketika selesai takbiratul ihram baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Boleh ditambahin ini, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Rawahu Muslim min riwayat Ali radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasallam kana idza istaftaha shalah kabbara summa qala wajjahtu wajhiya. Kebanyakan enggak pakai ini. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Hadisnya itu riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza istaftaha shalah, ketika Nabi memulai salat Nabi takbir.
Kemudian baca apa? Wajjahtu wajhiya. Illa anna musliman ba'da qouli hanifan. Ya kan ada hanifan muslimah. Wa ana minal muslimin. Nah, hanifan itu alaisat fi riwayati Muslim. Ya. Di dalam riwayat Sahih Muslim tidak ada hanifan. Bal zadahu Ibnu Hibban fi sahihi. Tapi di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya itu ditambahin hanifah. Ya boleh sampai musliman. Kalau mau ditambahin hanifah boleh. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Wa ma'na wajjahtu wajhi qasadtu bi'ibadati. Jadi kalimat wajjahtu wajhiya atau wajjahtu wajhi boleh. Itu qasadtu bi'ibadati. Aku bermaksud menyembah. Aku bermaksud apa? Menyembah Allah. Wakil aqbaltu biwajhi. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Wa hanifan yutlaqu 'alal ma'il wal mustaqim. Kata hanifan ini artinya kecenderungan orang yang selalu apa? Kepada yang lurus, hanifan. Fa'alal awwalu yakunu ma'nahu ma'ilan ilal haq. Artinya hanifan itu orang yang selalu punya kecenderungan kepada kebenaran. Ya kita itu kan doa hanifan muslimah, sebagai muslim yang lurus, doa kita. Wan nusuki ala ibadati. Walau taraka du'a al-istiftahi wa ta'awwaza lam ya'ud ilaihi. Kalau kita enggak baca doa iftitah atau enggak baca ta'awud, auzu, ya lam ya'ud, enggak perlu apa? Diulang. Karena ini sunnah hayat. Sawa'un ta'ammada aw nasiya li fawati mahalli. Apakah kita sengaja atau kita lupa tuh baca doa iftitah, enggak perlu apa? Diulang. Karena apa? Li fawati mahalli, karena kita lupa, terlewat atau terlanjur. Itu kan kalau kita mendekati imam yang kita masbuk. Kalau yang enggak masbuk mah bacalah. Ini kalau masbuk, kalau kita baca doa iftitah kelewat. Iya, enggak dapat nanti. Misalnya mau salam, kan sekalipun kita masbuk, tetap dihitung kita itu jamaah. Karena itu yang sunnah hayat seperti itu, kalau posisi kita sudah mendesak gitu, kita lewatin aja. Dikit lagi nih. Jadi apa ini? Walau adrakal masbuk al imam fit tasahudil akhir, maksudnya. Kalau dia itu makmum masbuk, imam posisinya udah tasahud akhir.
Nah, kita kan pengen dapat jamaah, pahala jamaah. Hitungannya tetap satu. Maksudnya masuk jamaah kita. Meskipun kita apa? Dalam salam terakhir, tasawuf akhir. Jadi fasallama akibat tahrimuhu. Jadi begitu kita takbiratul ihram, imam mau salam, nah, kita langsung jangan baca doa itu, langsung kita duduk, ikut apa? Ikut tahiyat akhir. In lam yaq'ud istiftaha. Wa in qa'ada fasallama al-imamu fala ya'ti bihi li fawati mahalli. Jadi tidak perlu apa itu? Membaca doa iftitah. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala jamaah. Walau annahu bi majarradin ma ahramu faraghal imam minal Fatihah. Jadi makmum yang takbiratul ihram itu tidak perlu lagi. Ya kalau dia mujarrad, ya dia sendiri ya. Walau annahu bi mujarradin ma ahrama faraghal imam minal Fatihah. Makmum baca takbiratul ihram, selesai sholat imam baca Fatihah. Maka faqala amin. Amin, maksudnya amin ya, jangan diplesetin. Doa, amin. Nah, setelah kita amin, karena ini masih ada waktu, kita baca iftitah boleh. Kita baca amin dulu, amin, baru baca doa iftitah. Itu boleh. Kenapa amin? Li'anna ta'min atau li'anna ta'mina yasiru maqalihi biraudah. Tapi bacaan amin itu sebetulnya tidak menggantikan posisi doa iftitah. Enggak. Jadi lebih bagusnya doa iftitah jangan ditinggal. Sekalipun misalnya kita tetap membaca amin. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Ragunya rakaat. Ambilnya yang sedikit. Kita ragu misalnya udah 4 apa 3 nih sholatnya, udah 4 rakaat apa baru 3 rakaat ya. Nah kita dalam posisi mengambil yang 3-nya, padahal sesungguhnya sih udah 4 itu kalau kita lihat CCTV. Itu kalau di sini kan ada nih, ada kan? Coba dilihat nanti setelah itu baru dilihat, wah udah 4 sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, boleh. Jadi ambilnya yang sedikitnya, yang 3-nya. Rasanya kan baru 3 kan? Nah, rasanya baru 3. Nanti di tasawuf akhir karena ada keraguan, kita sujud sahwi itu 2 kali sujud. Bacanya gimana? Subhanallazi ma la ya'lamu wa la yashu. Sebelum baca tasawuf akhir, selesaiin baca tasawuf akhirnya sujud sahwi. Sajdatain 2 kali sujud. Nah, kalau sedang berjamaah itu atau sendiri? Nah, kalau sedang berjamaah gimana jadinya? Enggak apa-apa. Kalau imam. Nah, iya, betul. Enggak, maksudnya kan kalau imam itu makmumnya kadang juga ikutin imam lupa. Iya. Imam harus begitu, sama posisinya. Cuman rider aja nanti. Ya, jadi ketika dia dikasih tanbih,
Berarti kan itu ada baca subhanallah kan itu ditanbih. Dia kan harus nambah tuh. Nah itu ada keraguan seperti itu, mestinya makmum ngerti kalau imam nanti sujud sahwi. Iya. Pada sujud akhir itu nanti dia mesti sujud sahwi itu imam. Makanya imam gak boleh lupa Pak Rahman. Tapi kan orang kalau udah lupa susah. Saya pernah sholat Johor, padahal udah rakaat keempat. Saya sujud sahwi, nggak tahu ini jamaah ngikut apa enggak. Itu CCTV. Iya. Oh, imam. Ya lanjutin, jangan balik lagi. Iya. Nggak balik. Jangan balik lagi tuh imam, karena dia sudah berdiri sempurna. Berdirinya sudah sempurna. Kecuali baru mulai begini nih, baru mulai bongkok setengah misalnya, itu dia bisa balik lagi tuh. Tapi kalau udah berdiri sempurna, ya lanjut. Iya sekalipun diingetin, tapi dia udah berdiri sempurna, jadi nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi nanti batal tuh, karena sudah berdiri sempurna. Kecuali dia baru berdirinya antara tuh, posisinya antara. Begitu berdiri antara tuh, antara baru mau bangun berdiri tanbih, dia paham, baiklah itu boleh ya. Jadi nanti kalau seperti itu ditanbih ya. Kalau misalnya dulu pernah saya sampaikan, kalau itu ternyata makmum sudah yakin udah 4 nih, tungguin makmum, jangan ikut berdiri. Karena makmum yakin ini sudah 4 rakaat. Nah keyakinan makmum itu rame-rame, jangan separuh berdiri separuh duduk. Repot, ujung-ujungnya kubrak. Kalau makmum yakin ini sudah 4, begitu ditanbih imam berdiri, makmum tetap duduk. Yang afdolnya makmum nggak boleh keluar dari sholat, nggak boleh dia niat khuruj. Itu afdolnya. Kalau dia pengen khuruj juga silakan. Tapi al-aula, nah kalau kita baca kitab Bughiyatul Mustarsyidin itu, aulanya yang diutamakan kita tetap menunggu imam selesai baca salam dan tungguin aja. Mana sih buru-buru? Tungguin. Ya. Jadi tapi betul-betul nih makmum yakin memang sudah 4. Biasanya kan rame-rame itu sepakat, nggak ada yang berdiri. Ya pertanyaannya kalau sekarang makmum ada 10, siapa yakin? Dia nggak yakin gimana? Repot kan? Repot. Satu yakin, dia nggak yakin gimana? Bisa 109, salah ya. Ya keyakinan kita tetap aja. Panjangnya berarti berdiri lagi si imam gitu kan dulu. Nah pada saat itu kita kan masih sujud tuh. Posisinya ya. Apa kita itu dulu duduk tasyahud akhir sambil kita baca subhanallah itu. Ya kita tanbihnya itu kan baca subhanallah ya. Sebetulnya niatnya juga jangan niat ngingetin itu. Niatnya niat tasbih aja.
Jangan ngingetin, jangan. Tapi kan susah juga. Emang buat ngingetin itu, subhanallah. Tapi disuruh oleh pengarang itu, oleh Nabi bahkan, itu jangan kita punya keinginan itu buat ngingetin, bukan. Itu hanya zikir kita. Zikirnya subhanallah. Nah posisinya kalau tadi dia kan imam baca takbirnya agak panjang tuh. Berarti berdiri tuh. Iya mau berdiri. Allah, lagi kita ingetin misalnya berdiri juga. Udah diingetin tetap aja berdiri itu imam. Kan kita yakin, walaupun bapak mbah sendirian, udah sendiri, iya aja bapak. Ya mbah sendirian, nggak apa-apa. Keyakinan saya udah 4. Begitu dilihat CCTV emang udah 4. Kalau ada CCTV-nya. Ya sebetulnya sih kalau tadi itu kan bisa aja dia mufarokoh, bisa aja, bisa. Tapi di dalam kitab Bughiyatul Murtasidin dijelaskan al-aula itu dia tetap menunggu imam selesai. Kalipun sendiri tuh mbah sendirian. Jadi yang ingatkan itu cukup orang satu atau mungkin banyak. Biasanya banyak itu. Nah, pertanyaan saya apa itu? Kira-kira yang ingatkan cukup satu atau orang banyak? Abdulnya gimana? Ya Abdulnya sih yang inget dah. Yang inget tuh. Yang di barisan sop depan itu kan dia tahu tuh. Yang belakang ngikutin biasanya. Atau semuanya lupa, bisa jadi. Iya. Iya. Sebagusnya memang nggak banyak, 1 orang. Ya. Makanya di depan imam itu yang mengerti ya, yang ngerti kalau imam lupa, imam batal, dia bisa menggantikan, bisa badalin. Ya, jangan yang di sini ini bocah. Repot dah. Posisi Ustaz Andi di sono. Lah, lagi nyampe menuju imam. Kejauhan langkahnya lebih dari 3. Makanya itu Kong Kiai itu selalu tuh marah dia. Kalau ada di belakang itu bocah. Wah, bisa gandeng gua. Memang kayak begitu. Nah, bukan kita diskriminasi ya terhadap anak kecil. Ya. Tapi kan memang kalau sholat itu mesti yang sudah paham betul bacaannya. Atau nanti kalau imam kan bisa aja imam kentut. Siapa sih yang punya nahan? Kalau dia udah itu kentut ya kentut aja. Ya. Lalu dia saya batal. Kasih ini. Sebab sholat kan banyak. Kalau nggak pakai ini nggak kedengeran. Makanya sih yang bagus memang di masjid itu depannya itu ada pintu keluar. Biar imam nggak lewatin, lewatin. Repot juga dia. Kalau jamaah banyak, bagusnya ada pintu keluar. Ya itu memang itu menurut saya insinyur itu penting juga itu ya. Jadi jalan keluar itu tidak mesti orang ngerti, yang membangun masjid mesti mengerti juga tuh tentang sholat itu.
Iya, jadi pintu keluar supaya dia nggak ngelewatin, ngelangkahin orang jamaah yang sholat. Cukup ya kali ya? Iya. Jadi ya kita masih tetap soal sholat ya. Mohon jangan bosen ini. Emang bahasanya masih, topiknya masih ini. Nanti juga kita akan ketemu nih. Kalau udah tebel, udah lama. Kalau masih dipercaya saya di sini. Kalau udah ketemu dengan bab munakahat tentang nikah, bab muamalah tentang jual beli, baik dan macam-macam. Nanti kita akan ketemu tentang jinayat, pidana. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nazim haulana wa asina falana wa alisna minna minal faqr wa zil wasimna minal bala wal waba wa ta'ud wa min sulli adai wa syayatin wa nafsul amarati bisu. Allahumma yaslana al-intizam fi jami'il umuri diniyya wa dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'ina minasy syarri wal isyan bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman ghaziran wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf hadirin Allah yang ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.